بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعانا البنات فاستجبتم وبادرتم إلى القبل الجليل. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina jami'an futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadis 558 wa an Aisyah radhiyallahu anha annahum dhabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha qalat ma baqiya minha illa katifuha qala baqiya kulluha ghaira katifiha rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa ma'nahu tasaddaqu biha illa katifaha faqala baqiyat lana fil akhirah illa katifaha. Al hadits 559 wa an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuki Allahu alaik wa fi riwayatin anfiqi aw infahi aw indihi wa la tuhsi fayuhsa alaiki wa la tu'i fayu'illahu alaiki muttafaqun alaih. Wanfahi bil ha'il muhmalah wa huwa bima'na anfiqi wa kadzalika indihi wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang menyimak pengajian kita pada malam hari ini dimanapun berada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan mengharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan curahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya beserta untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang hadis-hadis daripada judul keutamaan sifat kedermawanan dan sifat mulia, yaitu senang berbagi kepada yang lainnya. Hadis yang ke-558 wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan meridhoi ayahnya beserta keluarganya. Ayahnya Sayyidatina Aisyah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan keluarganya adalah suaminya sendiri, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menyampaikan satu peristiwa. Dalam riwayat ini beliau katakan annahum dzabahu syatan, bahwa mereka ini maksudnya keluarganya Sayyidatina Aisyah. Maksudnya keluarga Sayyidatina Aisyah berarti keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada suatu hari mereka menyembelih seekor kambing. Ya, disembelihnya seekor kambing mungkin untuk suatu acara. Ya, biasanya masing-masing keluarga itu punya gembalaan kambing. Bahkan sampai dengan saat ini, khususnya ketika kami belajar di Hadramut, di kota Tarim,
Itu rata-rata setiap keluarga memelihara kambing. Ada yang punya kambing banyak, ada juga yang punya kambing sedikit, tergantung. Tapi mereka rata-rata memelihara kambing. Ini di antara sunnah, ya, dari sunnahnya Nabi, sunnahnya para Nabi bahkan, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang Rasul. Ma min nabiyyin, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa wa huwa yar'al ghanam, melainkan para nabi-nabi tersebut dulunya mereka pernah mengembala kambing, ya. Ya, jadi dipelihara kemudian untuk disembelih di waktu Idul Adha atau ketika ingin diakikahkan. Intinya memelihara kambing lah. Nah, kambing yang dipelihara itu sengaja. Biasanya kalau lagi ada acara, langsung kambing yang dipunyanya itu langsung disembelih. Ya, pokoknya kalau ada acara nggak usah repot nyari kemana-mana karena mereka punya kambing masing-masing. Atau misalkan kedatangan tamu agung, tamu yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan, ketika tamu itu datang, kapan saja datangnya, tinggal menyembelih seekor kambing. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang mengadakan suatu acara mungkin. Jadi Nabi SAW menyembelih seekor kambing, yang dimana kambing-kambingnya itu atau daging kambing dari hasil pemotongan itu kemudian disedekahkan, seluruhnya disedekahkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, mungkin saat itu Nabi sedang pergi atau karena Nabi sedang menjamui tamu. Setelah beres menyembelih kambingnya, kemudian Nabi meladenin tamu-tamu tersebut, ya, dan yang mengurusi untuk pembagian konsumsi ya otomatis orang-orang dapur, istrinya, keluarga yang lainnya. Maka sesekali Nabi SAW datang ke dapur itu, menanyakan kepada mereka, ma baqiya minha, wahai Aisyah, istriku tercinta, berapa banyak yang tersisa dari kambing yang kita telah sembelih. Jadi masakan yang kita masak kemudian sudah dibagikan kepada para tamu, sisanya berapa banyak? Qalat, maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, ma baqiya minha illa katifaha. Ya Rasulullah, semua yang sudah kita masak ini sudah habis dibagikan untuk para tetamu, ya, untuk para jamaah, kecuali yang tersisa hanyalah bagian katifnya. Bagian katif itu bagian engkel pundaknya gitu, ya, bagian pundak daripada kambing tersebut. Semuanya sudah dibagikan, dari bagian kepala sampai kakinya itu semua sudah dibagikan. Dagingnya, jerawannya semuanya sudah dimasak dan sudah dibagikan kepada para tetamu. Yang tersisa hanya bagian kecil daripada engkel bagian atas kakinya, ya, bagian pundaknya. Tapi kemudian Nabi SAW menyampaikan yang hakikat, menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah, sebenarnya yang tersisa bukan bagian pundaknya kambing itu, tapi Nabi katakan, baqiya kulluha ghaira katifiha. Ketahuilah wahai Aisyah, yang tersisa untuk kita, yang akan kita dapat dan kita nikmati daripada kambing itu adalah seluruh bagiannya. Seluruh bagian kambing yang sudah kita masak itu yang akan kita nikmati. Maksudnya apa? Pahalanya. Karena kan kita sudah menyedekahkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka apa yang sudah kita sedekahkan itu semua akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Sehingga yang tersisa bukan hanya bagian kecil dari bagian pundaknya kambing itu, bukan. Tapi yang tersisa untuk kita, yang akan kita dapatkan daripada kambing itu adalah seluruhnya dari apa yang sudah kita sedekahkan untuk mereka. Ghairu katifiha, kecuali bagian pundak kecilnya ini yang tidak akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kenapa? Karena ini yang kita makan, ya, yang dimana apa yang kita makan akan habis karena untuk kepentingan kita. Sedangkan apa yang kita sedekahkan itu untuk kepentingan mereka, untuk mengenyangkan mereka, untuk bersedekah kepada mereka. Maka apa yang kita niatkan untuk sedekah itu nanti yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Ini luar biasa sekali yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kan kita kalau bikin acara suka bertanya-tanya, sisanya buat kita bagaimana? Ya. Padahal yang namanya punya acara udah bagikan aja dulu semuanya. Biar tamunya dulu saja yang kenyang. Nanti kita bagaimana?
nasi sama garam aja udah alhamdulillah. Yang penting bagaimana tamu itu puas dengan hidangan yang telah kita sajikan untuk mereka.